Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Dan kali ini kita balik lagi ke Adira Expo yang tepatnya ada di Jalan Raya Serpong. Di sini ada unit-unit terbaru, diantaranya ada BMW 320d, Nissan Juke, dan Toyota Kijang Innova Reborn tipe Q ya teman-teman. Nah, seperti apa detail dari mobil-mobil tersebut, berapa harganya, tonton terus video ini sampai dengan akhir. Dan buat teman-teman semua yang baru datang ke channel ini, jangan lupa tekan like, komen, serta share video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe agar mengetahui updatean terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre. Dan kali ini kita akan dibantu oleh petugas dari showroomnya langsung, dari showroom Dago Motor bersama Bapak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Ya, selamat pagi Pak Andre, apa kabar? Nah, baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, teman-teman, di sini ada 3 unit yang baru ya Pak ya, yang baru datang ya. Ini ada unit apa saja Pak? Ini kita punya BMW seri F30. Betul. Ini yang 320 diesel. Betul. Di sebelahnya ada Juke. Ada RX. Nissan Juke. Itu 2012 warna putih. Betul. Matic. Di sebelahnya lagi ada Innova. Itu yang 2000 bensin. Matic tipe Q. Tipe Q ya. 2016. 2016. Nah, kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol Pak. Di sini ada promo khusus juga buat Betul. yang dari tanggal 20 Agustus sampai dengan akhir September. Betul. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih programnya seperti apa Pak, kalau Ya, boleh dijelaskan. jadi mulai 20 Agustus sampai dengan akhir September kita ada promo pembelian 1 unit kendaraan baik itu cash maupun kredit dapat 1 unit sepeda baru. Nah, tanpa diundi ya Pak ya, Tanpa diundi. langsung dapat 1 unit sepeda. Dan buat teman-teman kalau misalkan mau datang ke sini, alamatnya di mana Pak, Adira Expo ini? Dago Motor Adira Expo ini ada di Jalan Raya Serpong, nggak jauh dari Alam Sutra. Dari Betul. bundaran Alam Sutra ke arah BSD sekitar 1 km sebelah kiri. Atau tulis langsung saja di Google Map ya Pak ya, Adira Betul, Expo di ya Pak Google ya. Map ketik aja Adira Expo, langsung nanti keluar Adira Expo, bisa tinggal ke sini. Betul, atau dibantu dengan Pak Iwan juga bisa ya Pak ya, Boleh, bisa nanti kontak saya langsung boleh. saja ya Pak ya. Siap, siap. Oke, kita bahas mobil yang pertama Pak. Ini BMW 320d ya Pak ya. Betul. Ini tahun berapa Pak BMW Ini ini? tahun 2014. 2014. Boleh kita sambil lihat Pak Boleh, mobilnya? mari, silakan. Tahun 2014, unit ini dijual dengan harga berapa Pak? Ini harganya 395. 395 juta dan masih bisa nego teman-teman. Ini di tampilan depannya juga sangat ganteng sekali ya. Ini kode bodinya kalau saya tidak salah F30 ya Pak ya, kode bodinya ya. Sudah pakai LED DRL juga dan sudah menggunakan lampu proyektor. Dan ini yang paling spesial karena cukup jarang di pasaran, ini menggunakan mesin diesel ya Pak ya, Betul. twin power turbo diesel. Kalau boleh tahu ini spesifikasi mesinnya seperti apa Pak? Ini standar sih mesinnya 4 silinder biasa aja. 4 silinder Cuma emang dia biasa, diesel. cuman diesel ya Pak ya? Jadi memang yang laku diesel nggak sebanyak yang bensin. Oh, Jadi betul, ini unit betul. yang jarang. Boleh saya mendengar suara mesinnya Pak? Boleh. Nah, kita akan mendengar suara mesin dari BMW diesel ini seperti apa. Dan apakah ini kasar diesel yang biasa, dan ternyata halus ya. Untuk ukuran diesel ini sangat halus sekali karena ini merupakan teknologi mesin diesel modern. Di sini kita mendapatkan kap mesin hidrolik, lalu sudah ada peredamnya. Untuk kap mesin tentunya sudah dicat. Nah, bisa teman-teman lihat tampilan dari BMW tipe bodi F30 ini sangat cantik, terutama dari bagian lampu depannya. Menggunakan lampu LED DRL, dan untuk lampu utamanya sudah proyektor LED ya Pak ya. Sudah proyektor LED, dan untuk fog lamp ini masih halogen mungkin ya Pak ya? Masih ya. Masih halogen, dan kita di sini mendapatkan ornamen seperti M Sport ya Pak ya, mungkin warna seperti itu. Dan ini untuk pajaknya masih hidup nggak Pak? Masih hidup ya untuk Sampai pajaknya bulan ya. 6 tahun depan. Sampai bulan 6 tahun 2021 Betul. ya Pak ya. Nah, ini masih sangat halus sekali untuk suara mesinnya, apalagi kalau misalkan kita tutup nih. Nah, untuk suara mesinnya ini nyaris tidak terdengar suara diesel nih, seperti mobil biasa saja. Dan di bagian belakang ini masih sangat mulus, di bagian bumpernya juga masih oke. Kita lihat interiornya Pak. Mari silakan. Ini kilometernya jalan di berapa ya Pak? Ini kilometernya 30 ribuan. 30 ribuan ya. Iya. Ini masih cukup rendah, dan di bagian interior tentunya khas BMW. Di sini bahannya soft touch. Sini juga ada wood panel. Untuk jok tentunya sudah menggunakan jok kulit. Pengaturan joknya juga ada memory seatnya nih, sudah elektrik juga. Untuk di bagian setir seperti ini masih cukup oke, dan kita coba lihat di bagian interiornya secara lebih detail. Nah, di sini kita mendapatkan speedometer yang sudah ada MID digitalnya juga. Kemudian kita mendapatkan head unit tipe floating. Untuk dashboard di sini soft touch dan masih sangat mulus. Nah, kita coba nyalakan AC-nya. Nah, untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital, dan ini sudah dual zone juga ya. Jadi suhu sebelah kiri dan suhu sebelah kanannya bisa diatur secara individual.
Di sini kita mendapatkan entertain system, CD, dan juga sudah ada Bluetooth Pak. Kalau ini Pak, sudah ada Bluetooth. Nah, untuk suara audionya juga oke ya. Oke, kita coba kecilkan. Untuk mengecilkan audionya dari mana ini Pak? Oh, dari situ ya. Oh, dari sini dan juga bisa dari sini nih. Nah, ini sudah ada cruise controlnya juga ya Pak ya? Sudah ada cruise control dan airbagnya juga. Ini kalau di sisi pilar sudah ada airbag belum Pak kalau ini? Belum. Oh, udah ada itu Pak, sudah ada airbagnya ya. Sudah ada airbag dan ini lampu sudah menggunakan lampu LED. Spion tengah sudah auto dimming juga. Nah, seperti inilah kondisi interior dari BMW 30D. Harganya di 300 berapa Pak? 395. 395 juta dan masih nego ya Pak ya? Masih bisa nego. Kita coba lihat bagian lainnya. Nah, ini sudah engine start stop ya, jadi tinggal dimatikan saja. Oke. Untuk velg di sini masih original. Ini pakai ring berapa Pak untuk velg? Ini ringnya 18. Ring 18 menggunakan ban Continental. Kondisi bannya ini masih cukup oke, masih di 70-80%-an. Kita lihat baris keduanya. Di baris keduanya seperti ini, kita mendapatkan tirai juga seperti ini, jadi bisa lebih private lagi dan bisa melindungi dari cahaya matahari di luar. Di sini bahan door trim juga masih soft touch, masih berkualitas, ada speaker, dan untuk kondisi jok baris keduanya pun di sini masih sangat bagus sekali ya untuk kualitas kulitnya. Nggak ada retakan ataupun sobekan nih, bisa teman-teman lihat seperti ini. Ada 3 buah headrest, ada lubang AC di baris kedua, dan untuk kondisi layout dashboardnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Oke, ini BMW 320D, harganya di 395 juta dan itu masih bisa nego. Di bagian belakang kita mendapatkan lampu LED seperti ini. Ada emblem 320D dan sudah mendapatkan sensor parkir. Kita lihat bagasinya seperti apa, apakah cukup luas untuk dibawa perjalanan jauh. Nah, ini bagasinya juga cukup luas, bisa teman-teman lihat, dan di sini cukup rapi. Ini untuk apa Pak? Untuk toolkit ya sepertinya ya? Iya, untuk peralatan-peralatan aja. Untuk peralatan. Dan di sini ada RFT ya, udah run flat tire, jadi tidak ada ban serepnya nih, bisa lebih luas juga untuk bagasinya. Harganya di 395 juta dan itu masih bisa nego ya Pak ya. Ini bisa kredit juga Pak? Bisa kredit dengan bisa kredit. Kalau boleh tahu DP sama angsurannya berapa Pak? Masih dihitung karena begini itu baru masuk pagi ini. Oh, baru masuk ya Pak ya. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan mau kredit bisa telepon langsung Bapak Iwan. Nanti segala prosesnya bakal dibantu langsung oleh Bapak Iwan ya Pak ya. Nah, selain BMW 320D ada unit apa lagi Pak? Kita punya Nissan Juke RX. Nissan Juke RX tahun 2012 ya Pak ya. Ini warna putih nih, masih sangat bagus sekali untuk catnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Di bagian depannya juga masih oke. Di bagian bumpernya masih mulus, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Dan untuk di bagian lampunya pun masih cukup bening. Harganya ini dijual dengan harga berapa Pak untuk open price-nya? 115 juta, masih bisa nego Pak? Boleh nego sedikit. Masih bisa nego sedikit nih. Nissan Juke RX transmisi otomatis tahun 2012. Kalau misalkan teman-teman mau kredit, ini DP sama angsurannya berapa Pak? Ini DP-nya 39 juta, betul. Angsurannya 2,6. DP-nya 39 juta dan untuk angsurannya 2,6 selama 4 tahun ya Pak ya. Nah, kita lihat, boleh lihat kap mesinnya Pak? Boleh. Ini mesinnya 1500 cc ya Pak ya? 1500 cc dan mesinnya kurang lebih hampir sama dengan Nissan Grand Livina mungkin ya Pak ya? Nah, ini untuk kondisi ruang mesinnya dan di list-list bagian depannya juga masih oke. Di bagian kap mesinnya belum ada peredam tapi sudah dicat warna bodi. Di sini ada karet untuk melindungi debu dari luar yang masuk ke dalam kap mesin. Secara keseluruhan kondisinya masih cukup oke ya teman-teman. Harganya di 115 juta dan itu masih bisa nego. Boleh di start up Pak? Boleh. Untuk melihat berapa kilometernya. Nah, untuk kondisi bannya sendiri di sini masih cukup mulus nih teman-teman. Nah, ini sekitar 70%-an. Dan untuk kondisi mesinnya di sini masih cukup oke, masih cukup halus. Karena Nissan Juke ini mesinnya hampir sama dengan Nissan Grand Livina, sehingga untuk spare partnya mungkin ada kemiripan ya Pak ya, antara Grand Livina dengan Nissan Juke. Nah, seperti inilah suara mesinnya kalau misalkan sudah di startup. Masih cukup halus ya, dan ini juga tidak ada getaran yang cukup mengganggu. Harganya di 115 juta. Boleh saya lihat interiornya Pak? Mari silakan.
Nah, untuk lampu sennya di sini ada di bagian fender, tapi untuk di bagian spion di sini sudah dicat warna body. Ini sudah keyless entry juga ya. Jadi untuk mengunci dan juga membukanya tinggal pencet tombol yang ada di pintu. Oke, di bagian sisi pintu ini cukup futuristis pada zamannya, karena di sini juga untuk pengaturan AC-nya sudah digital, dan di bagian pintu di sini kita mendapatkan kemewahan seperti bahan fabric, dan ini untuk konsol bagian power window-nya masih sangat bagus sekali nih. Nah, ini masih sangat bagus dan menandakan mobil ini dirawat dengan sangat baik ya. Untuk joknya masih original dan ini bahannya halus di sisi sebelah sampingnya. Sini ada motif-motif segi 6 dan bisa diatur ketinggian dari kursinya. Sudah ada electric mirror dan di sini ada beberapa dummy tombol. Kita coba lihat masuk di interiornya seperti apa. Nah, interior mobil ini di 137 ribuan kilometer dan speedometernya juga cukup oke. Kita sudah mendapatkan head unit seperti ini dan pengaturan AC-nya sudah digital nih. Ini cukup canggih pada zamannya dan coba kita nyalakan auto AC. Ini sudah auto AC juga. Dan kita coba atur seperti apa. Nah, ini suhunya juga bisa diatur secara digital. Ini 18 derajat dan ini 19,5 dan seterusnya. Oke, untuk tuas transmisi seperti ini menggunakan transmisi otomatis dan sini ada beberapa konsol untuk menyimpan botol dan ini masih sangat mulus nih. Masih sangat mengkilap dan sudah dilengkapi dual SRS airbag, tweeter, dan di sini ada tempat penyimpanan yang tidak terlalu besar ya, cukup kecil. Harganya di 115 juta dan itu masih bisa nego. Ini sangat menarik sekali. Kita coba lihat baris keduanya seperti apa. Untuk tombol start stopnya di sini ya. Kita matikan saja. Oke, kita lihat baris kedua dari mobil ini seperti apa. Nah, di sini handle-nya di bagian atas seperti ini. Kita coba masuk. Lalu di sini kita bisa lihat pintunya tidak terlalu besar. Nah, ini mungkin menjadi salah satu kelemahan dari Nissan Juke, tapi ini masih cukup oke kok buat saya yang tingginya 177 cm buat masuk ke dalam Nissan Juke ini. Kita mendapatkan 3 buah headrest dan untuk kualitas joknya masih sangat bagus. Plafonnya pun masih sangat bersih. Dan beginilah layout dari Nissan Juke tahun 2012 tipe RX transmisi otomatis dengan harga 115 juta dan itu masih bisa nego. Oke, kita coba lihat sisi lainnya. Nah, di bagian belakang ini masih menggunakan rem trombol ya teman-teman. Nah, di bagian belakang seperti inilah tampilan Juke. Dan saya sangat senang sekali tampilannya karena cukup berbeda ya. Di sini lampunya juga cukup oke. Pada zamannya sudah ada 2 buah sensor parkir dan kita coba lihat seperti apa di bagian bagasinya. Oke, untuk tuasnya sudah model elektris ya teman-teman. Di sini juga ada tempat pemisah jadi bisa menyimpan barang di bagian atas. Untuk ruang bagasi lumayan, di sini ada lampunya juga. Kemudian kita lihat di sini ada tempat penyimpanan toolkit yang sangat rapi sekali. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman semua. Nah, seperti inilah Nissan Juke dengan harga 115 juta dan itu masih bisa nego. Nah, jadi untuk Nissan Juke ini harganya di 115 juta ya Pak ya. 115 juta dan itu masih bisa nego. Teman-teman untuk pembayarannya pun bisa cash ataupun secara kredit ya Pak ya. Bisa hubungin langsung saja Bapak Iwan dan nanti semuanya akan dibantu. Kemudian ada mobil keluarga enggak ya Pak di sini ya Pak? Ada, ini kebetulan kita punya Kijang Innova Reborn tipe yang paling tinggi. Tipe Q ya Pak ya? Ini 2000 bensin yang tipe Q. Oh betul, ini harganya berapa Pak? Ini harganya 265 juta. 265 juta? Iya. Itu masih bisa nego ya Pak ya? Boleh kita sambil lihat unitnya Mari Pak? kita lihat. Ini ada Toyota Kijang Innova Reborn tipe Q, transmisinya otomatis ya Pak ya? Untuk bervarian mesinnya ini menggunakan varian mesin diesel. Nah, bisa teman-teman lihat untuk tipe Q ini sudah menggunakan lampu proyektor dan di sini juga sudah ada LED DRL. Kalau proyektornya itu halogen atau LED Pak untuk lampu proyektornya? Ini masih halogen. Masih halogen ya untuk proyektornya ya. Tapi LED DRL-nya itu Bu sudah ada ya Pak ya? Sudah ada dan kita coba lihat kap mesinnya Pak. Ini harganya di 265 juta dan ini masih bisa nego ya teman-teman. Bisa hubungin langsung saja Pak Iwan, nanti dibantu untuk proses pembayaran cash ataupun kredit. Kondisi mesinnya masih sangat bagus sekali, bisa teman-teman lihat. Dan di sini list-listnya juga masih oke. Di bagian kap mesinnya belum ada perdam, tapi sudah dicat sewarna body.
Nah, untuk unit ini kalau misalkan pembayaran secara kredit masih belum ada detailnya ya Pak ya? Ini baru masuk tadi pagi juga. Baru masuk banget ya Pak ya? Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan ingin dihitungkan untuk kreditnya boleh hubungin Pak Iwan ya Pak ya? Silakan. Nah, ini bagian depannya masih cukup oke. Kita coba start apa? Nah, bedanya Kijang Innova Reborn ini lampu sennya ada di bagian bawah ya. Sudah ada corner sensor dan untuk suara mesinnya di sini masih cukup halus. Nah, seperti inilah suara mesin dari Toyota Kijang Innova Reborn yang dijual dengan harga 265 juta. Unit ini tahun berapa Pak? Mohon maaf. Tahun 2016. Tahun 2016 ya Pak ya? Tahun 2016 dan kondisinya masih oke. Kita coba lihat interior dan juga beberapa odometernya. Boleh saya masuk Pak? Silakan. Sudah keyless entry juga ya Pak ya? Sudah keyless entry dan bisa teman-teman lihat di interiornya sangat mewah sekali nih. Di sini juga bahannya bahan bludru dan ini berwarna hitam. Power window-nya sudah all auto juga, ada window lock, power door lock, bahkan sudah electric retract nih. Nah, seperti ini untuk electric retract-nya. Bisa dibuka juga seperti itu. Nah, ini sudah engine start stop button, ada motif kayunya dari sisi sebelah kanan, bahkan dari sini sudah menggunakan black glossy. Jadi di bagian interior sangat mewah sekali dan untuk motif joknya karena ini tipe Q tidak berwarna orange lagi, ini berwarna hitam dan di sini ada motif-motif lorengnya juga. Setir di sini sudah dilapisi kulit, ada bahan motif kayunya juga di bagian atas, sudah menggunakan audio steering switch dan pengaturan dari MID-nya dari sini. Nah, ini kilometernya baru jalan di 82 ribuan kilometer. Kita coba nyalakan AC-nya, apakah masih bagus? Nah, ini pengaturan AC-nya sudah digital dan untuk AC di sini masih sangat dingin sekali. Head unit kita mendapatkan head unit monitor. Nah, seperti ini kita coba kecilkan. Feature-featurenya cukup oke dan tampilannya juga cukup oke. Transmisinya otomatis, ada mode berkendara dan di sini kita bisa lihat kuncinya seperti ini nih. Jadi sudah menggunakan keyless entry. Ada tempat penyimpanan juga 2 buah di bagian atas dan juga di bagian bawah. Ini merupakan cooler box. Dan seperti inilah layout dari Toyota Kijang Innova tipe Q. Sudah ada ambient lighting-nya juga nih. Jadi terkesan sangat mewah sekali. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Dengan harga di 265 juta, teman-teman bisa mendapatkan MPV yang cukup mewah. Kita coba lihat di bagian baris keduanya. Di bagian baris keduanya seperti ini dan mobil ini sudah menggunakan captain seat. Nah, seperti inilah captain seat dari Toyota Kijang Innova Reborn tipe Q. Ada mejanya juga di sini. Nah, mejanya ada di sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri dan layoutnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Masih sangat mulus sekali, ada ambient lighting di bagian depan, begitu pula di bagian belakangnya. Nah, bahkan untuk pengaturan AC-nya sudah digital nih. Oke. Di baris ketiganya bisa teman-teman lihat masih cukup bagus. Nah, ini proper untuk 7 orang penumpang. Jadi untuk penumpangnya itu bisa 2 dan di belakang 3. Oke, kita coba lihat di bagian bannya. Kondisi bannya masih cukup oke. Ini sekitar 70-80%. Untuk velgnya juga masih bagus. Lalu kita lihat di bagian belakang, kita sudah mendapatkan high mount stop lamp, spoiler, antena shark fin dan di sini ada beberapa sensor parkir. Nah, kita lihat bagasinya. Untuk bagasi seperti ini cukup luas dan ini karpetnya original Pak, seperti ini. Aslinya ada motif-motif loreng seperti ini, jadi cukup bagus dan layout secara keseluruhannya seperti ini. Nah, oke, seperti inilah updatean mobil terbaru dari Dago Motor yang alamatnya ada di Adira Expo. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan mencari mobil secara cash ataupun secara kredit bisa hubungin Pak Iwan langsung. Boleh, ya Pak ya. Ditunggu. Dan kalau misalkan teman-teman dari luar kota gimana Pak? Bisa dibantu nggak itu Pak? Dibantu, langsung ke saya aja nggak apa-apa. Bisa dibantu ya Pak ya. Begitu pula nanti proses pengiriman melalui ekspedisi ataupun cara lainnya bisa dibantu dengan Pak Iwan ya Pak ya. Dibantu. Oke, begitulah mobil-mobil yang ada di Dago Motor, tepatnya ada di Adira Expo. Buat teman-teman semua, semoga ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari mobil bekas, berkualitas, dan pembayarannya juga bisa fleksibel. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Iwan ya.